Kaisang namanya terus menaik, ya, dengan lewat survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia LSI itu, khususnya di daerah Jawa Tengah. Ternyata nama Kaisang sungguh luar biasa, menduduki posisi yang paling tinggi di antara 6 tokoh lainnya yang disurvei oleh LSI itu. Dan pilkada serentak sudah semakin mendekat. Tinggal berapa hari ya? Tidak sampai 60 hari lagi kan? Jadi sudah mendekat. Nah, saat ini provinsi-provinsi, kota-kota, kabupaten sudah mulai tampak siapa-siapa calon-calonnya. Ya. Kalau dulu kan yang pertama kali agak heboh itu Medan. Ya, begitu Medan, si Bobi sudah diberi penugasan dari Golkar dulu, lalu akhirnya dari Gerindra, itu sudah. Nah, sekarang ini terus-menerus ada Jakarta. Jakarta sih paling ramai terus sampai saat ini, yaitu Anies, ya, yang sudah dideklarasikan dengan PKS. Ya, PKB setelah mendengar PKS mendeklarasikan Anies dengan Sohibul Imam, itu juga akhirnya ragu-ragu ingin bergabung dengan PDIP. Nah, Banten pun, Provinsi Banten sudah mulai tampak calonnya, yaitu Airin. Ini juga termasuk dari dinasti, ya, dari keluarga dinasti juga. Tapi nggak apa-apalah masalah dinasti, biarkan aja, memang dia ada kemampuan ke situ. Nah, yang sekarang ini sedang mulai moncer, mulai bersinar, dan sinarnya semakin bercahaya terang gitu, yaitu Kaisang. Ya. Kaisang ini memang mendapat satu-satunya anak muda, satu-satunya pemuda yang ada di Indonesia yang mendapat, boleh dikatakan, karpet merah gitu ya, yaitu dengan disentuhnya peraturan oleh MA, maka usia yang seharusnya tidak dapat dapat melaju. Ya. Sebelum itu ada nama Kaisang, si poster-poster sudah ada di mana-mana. Pertama kali muncul di Depok untuk menjadi wali kota, lalu muncul di Bekasi, ya, muncul juga di Surabaya, dan itu semua sebetulnya untuk calon wali kota. Tapi saat ini rupanya berubah, yaitu menjadi level yang lebih tinggi, yaitu untuk mengikuti pemilu kada yang ada di tingkat provinsi, yaitu gubernur atau calon wakil gubernur. Beberapa saat yang lalu dia juga mendambakan atau menginginkan untuk bisa mendampingi Anies. Tapi ketika itu PKS sudah memunculkan nama sendiri untuk pendampingnya Anies, sehingga Kaisang berarti sudah posisinya tertutup untuk mendampingi itu. Nah, pada saat ini Kaisang namanya terus menaik, ya, dengan lewat survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia LSI itu, khususnya di daerah Jawa Tengah. Ternyata nama Kaisang sungguh luar biasa, menduduki posisi yang paling tinggi di antara 6 tokoh lainnya yang disurvei oleh LSI itu. Dan LSI kan melakukan survei masih baru, yaitu pada akhir bulan lalu, yaitu tanggal 21 sampai tanggal 26 Juni. Ya, ketika itu Kaisang
dideretkan dengan nama-nama yang sudah punya nama, yaitu ada Lutfi yang sekarang ini menjadi pejabat kepala daerah Kapolda, kepala polisian daerah Jawa Tengah. Ada Tatsy Yassin, yaitu wakil gubernur, ya, yang pernah berdampingan dengan Ganjar. Lalu ada Bambang Wuryanto, yaitu yang dikenal dengan Bambang Pacul itu. Lalu ada Abdul Wahid dan ada Sudaryono. Dari hasil survei itu rupanya Kaisang menduduki urutan yang pertama, yaitu mencapai 25,6% dibanding dengan nama-nama yang sudah sangat dikenal, yaitu ada Lutfi, ada Yassin, dan ada Bambang Wuryanto. Kalau yang dua kan nggak begitu tampak gitu. Nah, ini artinya Kaisang mendapatkan suara atau boleh dikatakan elektabilitasnya tertinggi di Jawa Tengah. Apakah nanti betul-betul bisa menjadi calon di Jawa Tengah, kita belum tahu karena suasana seperti ini masih sangat-sangat cair sekali. Nah, kalau kita perhatikan dari perbincangan dari para pengamat politik, wah ada yang menganggap sangat luar biasa ini Kaisang. Diibaratkan hiu, kalau dipertandingkan di Jawa Tengah akan bermusuh dengan ikan tongkol aja, ya akan dilalap semualah. Nah, tapi kan gambaran itu gambaran saja ya. Belum tentu pada saatnya apakah betul-betul Kaisang akan memilih di Jawa Tengah atau bisa juga masih di Jakarta. Karena dari hasil survei LSI ini sebenarnya tetap ada pengaruh keberhasilan bapaknya, yaitu Presiden Joko Widodo, yang di Jawa Tengah dia namanya juga sangat dikenal sekali karena memang Pak Jokowi berasal dari Jawa Tengah, ya, dari Solo khususnya, dan Solo kan semua kan mendukung sana. Dan memang suara dari Pak Jokowi ini yang mencapai 70% lebih itu, yang beberapa saat lalu pernah diunggah atau disurvei oleh Litbang Kompas, ya, suaranya kepercayaan pada masyarakat kepada Jokowi ini sangat tinggi sekali. Nah, imbas dari itu saya meyakini bahwa Kaisang juga muncul di Jawa Tengah karena memang ada efek dari bapaknya. Ya. Nah, ini kenapa terjadi begitu? Ya karena memang masyarakat kita ini masih masyarakat yang melihat seorang, kalau dulu ABS asal bapak senang, ya rakyat ngikut, ya yang penting bapak itu dibuat senang. Nah, barangkali masih seperti itu, ya. Secara kenyataan di pemilihan presiden kemarin kan itu juga terbukti bahwa presiden melakukan hal-hal yang dianggap baik, ya, lalu masyarakat juga mengikutinya. Nah, ini semua memang pengaruh dari sang ayah. Ya. Sang ayah pengaruhnya sangat besar di Jawa Tengah dan juga di dalam hal survei ini. Apakah nanti survei berikutnya masih akan bisa meningkat? Kita belum tahu, ya, karena baru ada satu survei yang melakukan. Kalau sudah ada 3, 4, 5 surveyor, ada peluang akan terjadi perbedaan-perbedaan, ya, karena yang disurvei juga orang-orangnya berpeluang sangat berbeda. Jadi pada saat ini Kaisang memang sungguh luar biasa. Dengan begitu besarnya hasil survei sehingga PDIP melalui Ketua DPR
Puan Maharani ya mampu mencoba untuk memperhatikan, mempertimbangkan Kaisang untuk dipilih. Tapi di satu sisi tokoh-tokoh PDIP di intern tetap berpandangan, berpendapat bahwa ingin memajukan kader-kadernya. Ada banyak kader sih memang PDIP yang bisa ditampilkan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten dan kota. Dan saya yakin tidak berarti nanti koalisi-koalisi antara PDIP dengan Gerindra itu juga bisa terjadi, dengan Demokrat juga bisa terjadi. Tidak berarti yang kemarin berkoalisi dengan pada saat Pilpres berkoalisi itu dengan Indonesia Maju lalu tidak bisa berbaur bekerja sama dengan partai-partai di luar Indonesia Maju itu. Karena tingkat daerah itu pasti punya keberagaman yang berbeda-beda. Ya, tokoh-tokohnya juga banyak yang berasal dari partai-partai besar saja. Ya. Bisa jadi itu akan terjadi semakin mendekat, mungkin Kaisang akan semakin besar pengaruhnya dalam survei-survei, lalu nanti kalau sudah semakin dekat biasanya baru ditetapkan, deklarasikan, dinyatakan bahwa Kaisang akan dimajukan di pemilu kada di daerah X. Di Jakarta mungkinkah? Oh mungkin sekali. Ya, sekalipun pada saat ini Kaisang masih ada di level bawah hasil surveinya untuk di daerah Jakarta. Ya. Dan Jakarta yang kritis-kritis itu menurut para pengamat, ya betul, karena memang orang Jakarta banyak yang berpendidikan. Jadi sangat wajar kalau yang kritis itu ada banyak di Jakarta. Tapi ingat bahwa Jakarta tidak semuanya berpendidikan yang cukup tinggi. Dan masih banyak juga orang-orang yang hidup dengan pendidikan latar sosial yang tidak begitu mengagumkan. Memang Jakarta punya daya tarik tersendiri bagi masyarakat di daerah. Tapi umumnya begitu masuk Jakarta, mereka menjadi orang-orang yang marginal. Kecuali dibawa oleh saudara-saudaranya yang sudah memiliki posisi terbaik atau posisi baik di Jakarta, sehingga orang yang di bawah itu juga langsung dapat menikmati kehidupan yang layak dibanding dengan saudara-saudaranya yang dari daerah itu tanpa keterampilan tinggi. Ya, itu kan juga masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Ya. Kaisang memang sedang bercahaya. Kaisang sedang memoncerkan diri. Kaisang sedang mulai naik daun. Dan dia dapat dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur di daerah provinsi manapun juga. Kalau ada yang mengusung dari partai-partai tertentu dan dirinya juga siap untuk diusung menjadi gubernur. Oke, sampai ketemu pada sesi yang lain.